Halo para operator hebat. Sebelumnya saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat. Bertemu kembali di channel PKBM Karang Samudra. Dan dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Ada kabar terbaru terkait Dapodik 2023, yaitu telah rilisnya Dapodik baru di tahun ajaran baru, yang mana Dapodik 2023 ini telah rilis tadi malam, dan hari ini kita akan bahas tentang apa saja dan apa yang harus disiapkan sebelum install Dapodik 2023. Baiklah, untuk teman-teman para operator, tidak perlu terburu-buru untuk install Dapodik 2023 karena pastinya saat ini sangat padat sekali yang install Dapodik, dan kita pasti akan memakan waktu lama untuk berebut data profil lama kita, baik registrasi secara online maupun offline. Sebaiknya kita siapkan terlebih dahulu keperluan untuk mengisi Dapodik di 2023 ini. Apa saja yang harus kita siapkan? Yuk kita langsung bahas. Untuk install Dapodik 2023, di sini hal-hal yang pokok harus kita siapkan, yaitu terkait data pastinya, yang mana data ini sebagai acuan pengisian Dapodik 2023. Yang pertama, untuk teman-teman operator, silakan koordinasi dengan semua komponen lembaga, yaitu terkait data lembaganya yang terbaru, kemudian data sarprasnya yang terbaru juga, kemudian program layanan dan program kurikulum. Ini adalah data pokok yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebagai bank data. Yang mana di sini yang mengatur semua adalah waka-waka yang ada di lembaga sekolah. Yang kedua adalah data PD lama yang terbaru dan juga PD baru atau peserta didik baru yang saat ini telah mendaftar, baik secara reguler maupun secara mutasi. Jadi di sini data-data PD ini juga kita kumpulkan terlebih dahulu dan kita arsipkan sebagai data, bukan hanya berkas hard copy, kita sudah kumpulkan menjadi data yang siap input di Dapodik. Ini akan mempercepat kita dalam mengisi data di Dapodik nantinya. Yang nomor 3 adalah data GTK yang terbaru, yaitu baik dari SK-SK-nya dan juga pembagian tugas dan jam tambahannya. Di sini juga kita perlu siapkan supaya valid data lembaga kita. Yang keempat, ini adalah arsip data Dapodik 2022. Nah, di sini juga kita perlukan karena apa? Untuk melihat sebagai acuan kita dalam mengupdate data Dapodik 2023. Baik itu sarprasnya, peserta didiknya, GTK-nya, dan juga lain sebagainya. Terutama adalah pada rombongan belajar. Di sini baik peserta didik yang lama, di sini yang pada poin 2 kita update, dan juga PD baru baik mutasi maupun yang reguler dari awal ini kita petakan terlebih dahulu pada bank data soft copy kita. Jadi ini akan mempercepat dan mempermudah dalam penginputan data di Dapodik. 4 pokok ini hal yang utama kita siapkan terlebih dahulu sebelum input data Dapodik, terutama instalasi dan juga pembaruan data. Kita harus pintar-pintar mengatur. Kemudian pada laman dapo.kemdikbud.go.id perlu kita pahami juga, baik informasi yang sudah di sana sudah jelas, langkah-langkah kita dalam instalasi maupun informasinya. Jadi kita jangan main install saja tapi tidak paham apa yang data harus diperbarui ataupun yang terupdate. Di sini kita harus pahami. Di sini secara garis besarnya saja saya jelaskan. Di dalam tahun ajaran baru 2022-2023
di sini ada 3 hal pokok yang update di data Dapodik, yaitu tentang pembaruan sarana dan prasarana, yang mana di sini ada nilai-nilainya dari kemarin kerusakan bangunan. Nah, di sini pasti nanti kita akan mengupdate kembali untuk pembaruan sarprasnya dengan data terbaru terutama. Kemudian ada penambahan pengisian proyek penguatan profil Pancasila pada program pembelajarannya, terutama di sini kita bisa koordinasi dengan bagian kurikulum. Kemudian ada penambahan implementasi kurikulum merdeka bagi sekolah atau lembaga baik formal maupun non formal yang telah mendaftar IKM. Jadi di sini ada penambahan implementasi kurikulumnya, nanti ada kurikulum K13 pastinya dan juga kurikulum merdeka. Di sini yang kurikulum merdeka sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa implementasi kurikulum merdeka hanya bagi kelas awal saja, yang mana video tutorialnya bisa dilihat pada tautan di atas atau bisa cek pada kolom deskripsi nanti. Kemudian hal penting yang nomor 2 di sini perlu teman-teman ketahui, khususnya pendidikan non formal baik SKB maupun PKBM dan juga PAUD. Di sini kalau tahun-tahun sebelumnya itu terkait BOP atau bantuan operasional pendidikan, ini batas cut off adalah per bulan September atau di akhir tanggal bulan September. Namun di sini berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan, di sini kita sudah sama dengan pendidikan formal, yaitu di akhir bulan Agustus, yaitu pada 30 Agustus 2022. Ini adalah pengambilan data untuk bantuan operasional pendidikan, baik pendidikan kesetaraan maupun pendidikan PAUD. Di sini kita harus bisa sinkron sebelum tanggal 31 Agustus ya. Di sini hal yang penting poin-poinnya. Nah, di sini untuk ketentuan install Dapodik, biasanya teman-teman ini tidak mendahulukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah membaca petunjuk install Dapodik. Nah, di sini untuk petunjuknya pasti di laman Dapo itu ada di dashboard informasi dapo.kemdikbud.go.id. Ini adalah petunjuk umumnya untuk instalasi. Kemudian hal yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah baca panduan Dapodik 2023. Di sini semuanya sudah ada. Jadi teman-teman kalau membaca panduan Dapodik ini pasti tidak akan kebingungan dalam semuanya, baik instalasi maupun dalam pengisian data Dapodik. Dan nomor ketiga, ini biasanya teman-teman selalu bertanya kepada teman operator, tidak memahami apa yang sudah ada disediakan, yaitu pembaruan dan perubahan pada Dapodik, yaitu sudah ada di laman juga, di petunjuk dashboard di Dapodik, dan juga di panduannya itu pasti juga sudah tertera. Di sini kita perlu pahami pembaruan-pembaruan yang ada dan juga perubahan, karena di sana pasti ada hal-hal yang berubah di dalam setiap paket maupun install Dapodik yang baru. Kemudian setelah poin 1 sampai 3 ini kita lakukan, baru kita mendownload aplikasi Dapodik. Dan kemudian baru install Dapodik. Nah, kalau sudah poin 1 sampai 3 ini kita pahami, poin 5 untuk install Dapodik kita tidak akan kebingungan maupun bisa memecahkan masalah yang kendala-kendala yang ada. Karena pasti semuanya untuk teknis itu sama, hanya pembaruan atau perubahan saja yang membuat kita kebingungan. Maka dari itu untuk teman-teman harus bisa memahami pembaruan dan perubahan data pada Dapodik. Kemudian untuk langkah-langkah install Dapodik secara teori saja, untuk mengingatkan untuk teman-teman,
cara dan langkah install Dapodik, tidak perlu tutorial, pastinya teman-teman sudah mahir semua untuk langkah install. Yang pertama pastinya kita uninstall Dapodik yang lama. Kemudian restart laptop dan bersihkan cache yang ada. Kemudian baru install Dapodik yang baru. Untuk langkah keduanya. Ini memakan waktu kurang lebih 5-10 menit. Kemudian untuk registrasi Dapodik ini saya merekomendasikan untuk registrasi offline. Karena apabila online data wifi kita itu tidak tinggi dan stabil, ini pastinya akan terkendala untuk registrasi. Jadi lebih baik registrasi secara offline. Offline ini saja kalau di awal-awal rilis Dapodik pastinya banyak sekali kendala atau loading karena kita rebutan data untuk unduh profilnya. Yang keempat, baru setelah registrasi baik online maupun offline, Dapodik siap untuk diupdate. Baik update pertama pasti update password seperti biasa supaya sistemnya bisa kita gunakan. Dan jangan lupa untuk sebelum install pastikan semua antivirus sudah kita off-kan. Agar apa? Saat instalasi tidak ada kendala maupun saat unduh profil ini tidak terdeteksi virus. Nah, di sini alur update data Dapodik yang benar itu tidak diloncat-loncat. Yang pertama adalah kita harus perbarui dan melengkapi data sekolah yang terbaru. Baik injobnya nanti pada verbal SP dan lain sebagainya, baik data utama maupun data rinci sekolah yang terbaru. Kita harus update di sini agar terutama pada data rinci sekolah untuk penerimaan BOS atau BOP. Pastinya harus kita update, jangan sampai tidak menerima. Nomor 2 adalah memperbarui dan melengkapi data Sarpras. Ini makanya data-data bank sudah saya jelaskan tadi di awal, kita harus menyiapkan bank data dari semua komponen yang ada di sekolah maupun yang ada di Dapodik terlebih dahulu menjadi soft copy untuk mempermudah kita dalam pengisian data Dapodik dan mempercepat pengisian kita. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita punya tim di dalam struktur organisasi sekolah. Yang nomor 3, kita harus melengkapi data GTK lama. Ya, apabila ada pembaruan data, pasti ada yaitu pada SK dan juga data rinci GTK kita harus update untuk kualitas data GTK masing-masing, dan juga ada GTK baru harus kita masukkan juga dan kita lengkapi. Yang nomor 4 adalah memperbarui dan melengkapi data peserta didik. Nah, ini terutama pada nanti pengaruhnya pada data residu. Jadi yang data-data residu ini kita harus perbarui dan lengkapi supaya valid. Nanti pengaruhnya adalah pada BOS maupun BOP. Yang nomor 5 adalah memperbarui dan melengkapi data rombel pastinya. Setelah data peserta didik ini sudah valid, baru kita melangkah ke data nomor 5 yaitu memperbarui dan melengkapi data rombel dan mengisi pembelajaran secara lengkap. Jadi jangan sampai pukulan pada tahun 2022 ini terulang kembali di Dapodik yang baru. Jadi kita harus sesuaikan pengisian pembelajaran ini secara lengkap dengan bank data poin nomor 3 ini juga memenuhi syarat. Jangan data rombelnya banyak, GTK-nya sedikit, maupun GTK-nya banyak, rombelnya sedikit, ini juga tidak balance. Jadi harus kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu pada poin 5 ini adalah kita pemilihan kurikulum baik kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka.
Hanya di poin 5 ini kita banyak pembaruan-pembaruan atau hal PR yang kita isikan, baik jam maupun kurikulumnya. Jadi kurikulum mempengaruhi jam pembelajaran masing-masing beban jamnya. Terus yang nomor 6, setelah nomor 5 ini terpenuhi, baru kita isi jadwal pembelajaran. Nah, di sini kita baru bisa petakan sesuai jadwal yang dibuat oleh kurikulum. Baru yang terakhir adalah sinkronisasi. Yang pertama, setelah semuanya terupdate terlebih dahulu, baru nanti kita sinkron yang pertama dan kita update kembali dengan data masuk ke lokal Dapodik dengan data yang baru, kita perbarui dan lengkapi kembali dan sinkron kembali untuk yang kedua. Ini adalah alur update data Dapodik yang harus kita pahami. Jadi jangan diloncat-loncat. Kita update mulai dari awal paling atas nomor 1 hingga nomor 6 yang ada pada paparan saya ini. Nah, untuk tutorial cara install Dapodik 2023 bagi PKBM maupun SKB tidak perlu saya buat, bisa dilihat pada channel Abah Jalal, yaitu pada Jalaluddin Murki channel. Di sana sudah lengkap, Abah sudah membuatkan tutorial cara install maupun cara dasar-dasar mengisi Dapodik bagi lembaga PKBM maupun SKB. Baiklah, selamat bertugas para operator sekolah. Dan kita harus bisa mengupdate data dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Kualitas data lembaga ada di tangan Anda. Apabila ada pertanyaan, bisa tanya pada kolom komentar. Nanti akan kita bantu pecahkan permasalahan bersama di sana. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bertugas, dan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat.